Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang psikologi pendidikan dengan tema teori belajar behavioristik dan implementasinya dalam pendidikan. Oke, jadi nanti teori belajar itu ada kognitivis, ada behavioristik ini yang kita bahas, kemudian juga ada konstruktivis. Ya, nanti akan kita bahas secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan. Baik, langsung saja. Nah, kita menilik dulu berkaitan dengan definisi teori belajar behavioristik. Diawali dari teori belajar. Teori belajar itu apa? Teori itu sendiri dapat dipahami sebagai prinsip yang berkaitan dengan hubungan antara berbagai fakta atau proyeksi tentang hasil fakta yang baru. Sementara teori belajar itu dapat dipahami sebagai prinsip tentang beberapa fakta ya, yang berkaitan dengan peristiwa belajar, atau bisa juga diartikan sebagai seperangkat pernyataan umum ya untuk menjelaskan kenyataan belajar. Atau bisa disimpulkan teori belajar itu adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan belajar. Ya, jadi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan dalam belajar, itulah yang disebut dengan teori belajar. Nah, di sini teori belajar behavioristik ini diartikan ya, ditekankan pada proses belajar. Ya, proses belajar sebagai perubahan perilaku, ya, behavior, perilaku. Jadi ditekankan pada perubahan perilaku yang relatif permanen. Ya, jadi bukan bersifat sementara, namun relatif permanen. Nah, ini dapat diamati ya, dan timbul dari hasil pengalaman. Nah, jadi teori belajar behavioristik itu dapat dimaknai sebagai teori belajar ya yang menekankan pada proses perubahan perilaku yang cenderung permanen ya, dan kondisi ini dapat diamati dan dapat muncul dari hasil pengalaman. Oke, langsung saja ya supaya kita dapat memahami lebih lanjut. Ragam dari teori behavioristik ini ada teori koneksionisme ya atau connectionism, kemudian teori classical conditioning dan teori operant conditioning. Itu ada tokohnya ya. Kalau connectionism itu adalah Thorndike, kemudian untuk classical conditioning adalah Pavlov, dan teori operant adalah Skinner yang mengusung. Nah, di sini masuk pada teori koneksionisme atau teori koneksionis ya. Teori koneksionis ini apa? Nah, inti dari teori koneksionis itu adanya hubungan atau asosiasi antara stimulus dan respon. Ya, jadi diberikan stimulus atau rangsangan, kemudian objek dari yang diberikan stimulus tadi memberikan respon. Nah, inilah hal mendasar dari teori koneksionis. Nah, berikutnya teori koneksionis ini dapat disebut juga SR-Bond teori ya, atau hubungan antara stimulus dan respon, teori hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian dapat juga disebut SR Psychology of Learning atau stimulus respon ya, psikologi pembelajaran stimulus respon, atau yang paling dikenal juga bisa disebut dengan trial error learning atau pembelajaran trial error. Oke. Jadi untuk trial error learning kenapa disebut demikian? Karena dalam proses belajar itu terdapat hal-hal error atau kesalahan-kesalahan ya yang dilakukan, kemudian dicoba terus sampai dengan berhasil. Nah, di sini asumsi dasar adanya teori koneksionis ini yaitu bahwasanya otak siswa
dapat menyimpan jejak mental ya terkait aspek individualis dari situasi. Nah, jika aspek tersebut dirasakan, mereka akan mengaktifkan jejak mental dan memberikan respon khusus. Nah, maka jika siswa dihadapkan pada suatu situasi, ia pasti akan menunjukkan respon tertentu. Jadi ini teori koneksionis yang diusung oleh Thorndike itu dinyatakan bahwasanya apabila sesuatu atau seseorang itu dihadapkan pada kondisi tertentu, nah maka secara otomatis dia akan memberikan respon. Nah, di sini untuk teori koneksionisme pada dahulunya Thorndike itu melakukan eksperimen ya dengan hewan percobaan. Ya, salah satunya yaitu dengan kucing. Nah, kucing ini diberikan stimulus yang berupa perangkat atau piranti tertentu. Nah, perangkat atau piranti tertentu tersebut pada masanya ketika kucing ini melakukan respon, ya jadi karena dia ditaruh di sebuah box, dia dalam kondisi lapar, ya. Di luar itu ada makanan, ya di luar box itu ada makanan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya untuk memperoleh makanan tersebut. Nah, jadi ada respon yang dilakukan. Ya, di respon yang dilakukan dengan cara bergerak, mengeong dan lain sebagainya sampai akhirnya dia menyentuh piranti yang sudah disediakan dan dapat membuka box yang terkunci tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pada kondisi tertentu, siswa itu dapat dikondisikan dan nanti akan memberikan respon dari stimulus yang diberikan. Yang kedua, belum ya. Kita masuk pada hukum ya, hukum stimulus respon. Jadi intinya di sini ada stimulus kemudian respon. Di sini ada 3 hukum mayor. Yang pertama adalah readiness, yang kedua adalah exercise, dan yang ketiga adalah efek. Readiness di sini adalah hukum kesiapan. Nah, jadi di sini ketika seorang individu atau seorang siswa itu siap untuk belajar, ya, maka ia akan mengalami kepuasan. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ada hubungan linear antara kesiapan dengan kepuasan. Jadi ketika siap maka dia cenderung puas. Namun sebaliknya apabila dipaksa ya dalam arti tidak siap, maka dia akan merasa tertekan. Berikutnya adalah law of exercise atau hukum latihan. Nah, hukum latihan di sini terkait dengan Thorndike itu dinyatakan bahwasanya intensitas latihan itu berpengaruh terhadap hubungan. Ya, jadi dalam arti di sini hubungan yang timbul ya antara stimulus dan respons itu dipengaruhi oleh intensitas pengulangan atau intensitas latihan. Jadi semakin lama dilatih ya atau terus-menerus dilatih, terus-menerus diulangi, maka hubungan antara respon dan stimulus itu semakin kuat. Begitu sebaliknya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau law of exercise ini, misalkan seorang siswa dilatih untuk mengerjakan soal-soal HOTS ya, maka nanti hubungan stimulus dan respons, yaitu stimulus dari guru memberikan
soal tersebut dan respon dari siswa itu akan cenderung kuat. Namun, sebaliknya ketika tidak diasah, tidak dilatih, maka akan melemah. Selanjutnya yaitu law of effect atau hukum efek. Nah, hukum efek ini terdapat respon ya. Jika respon itu menghasilkan efek yang menyenangkan ya, apabila responnya itu menghasilkan efek yang menyenangkan, maka stimulus dan respon akan semakin kuat. Nah, di sini bisa digambarkan ya dalam sebuah pembelajaran itu adanya hadiah yang diberikan ya kepada mereka atau siswa yang berperilaku positif atau yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalkan mencapai skor 100. Nah, di sini guru bisa memberikan hadiah. Jadi efek dari respon dan stimulus. Setelah adanya stimulus dan respons, maka adanya tindak lanjut ya, yaitu efek yang menyenangkan. Nah, di sini bisa diberikan hadiah dan juga jika tidak sesuai maka bisa diberikan punishment atau hukuman. Yang berikutnya yaitu law of multiple response atau hukum respon ganda ya, atau hukum respon yang bervariasi. Nah, di sini mereka mengalami tadi ya trial error. Jadi melakukan beragam cara atau beragam respon, siswa melakukan beragam respon ya, baik yang gagal maupun berhasil sampai akhirnya mendapatkan hal yang paling tepat ya, atau respon yang paling tepat. Berikutnya adalah hukum sikap. Nah, jadi di sini perilaku belajar seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh stimulus dan respon, namun juga dipengaruhi oleh sikap. Ya, sikap individu diantaranya sikap kognitif, emosi ya maupun sosial. Berikutnya adalah hukum prepotency of element. Nah, hukum berat sebelah ini dilakukan ya hanya menanggapi pada respon tertentu saja. Ya, karena di sini dinyatakan berat sebelah. Meskipun ada banyak sekali respon. Berikutnya yaitu respon by analogy. Nah, di sini respon by analogy ini diartikan sebagai merespon ya. Siswa itu merespon ketika dia menghubungkan atau mengingat sesuatu yang pernah dialami. Gitu ya. Jadi misalkan guru memberikan teori A. Nah, siswa ini sebelumnya sudah pernah mendapatkan tentang teori A ini, maka dia akan cenderung memberikan respon yang lebih. Berikutnya adalah hukum perpindahan asosiasi. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara hubungan yang beradaptasi dengan unsur-unsur atau hal-hal baru yang belum dikenal. Jadi cenderung merespon ya, cenderung adanya stimulus dan respon itu ketika ada hal-hal yang baru. Kita lanjut pada teori classical conditioning. Ini menitik beratkan pada stimulus asli dan netral ya, plus stimulus bersyarat yang dilaksanakan secara berulang-ulang hingga muncul reaksi. Nah, asumsi dasarnya adalah siswa dapat memiliki perubahan tingkah laku ya apabila diberikan stimulus asli dan stimulus bersyarat secara berulang-ulang. Oke. Nah, di sini terdapat hubungan antara CS yaitu conditioned stimulus atau stimulus bersyarat, kemudian unconditioned stimulus dan conditioned response. Nah, di sini ini ya yang terakhir itu adalah penjelasan dari yang poin pertama, yaitu conditioned stimulus akan menghasilkan conditioned response jika conditioned stimulus dan unconditioned stimulus itu dihadirkan berulang-ulang. Nah, terkait dengan teori classical conditioning ini,
Pavlov itu melakukan eksperimen terhadap seekor anjing ya. Seekor anjing ini dioperasi pada salah satu kelenjar air liurnya dan diberikan alat penampung, di mana alat penampung ini nanti dihubungkan dan dapat disaksikan oleh peneliti terkait responnya. Oke, nah di sini yang termasuk dalam CS atau conditioned stimulus yaitu bunyi bel ya, bunyi bel sementara ya, atau stimulus bersyaratnya itu bunyi bel, kemudian stimulus aslinya adalah daging. Oke. Di sini kalau secara umum anjing pasti akan memilih daging ya. Jadi pada awalnya anjing pasti akan memilih daging karena sebagai stimulus asli yang memang mereka makan. Jadi ketika melihat daging, otomatis air liurnya akan mengucur. Nah, namun sebenarnya kondisi ini bisa diubah dengan cara memberikan stimulus lain atau bisa dinyatakan di sini sebagai stimulus bersyarat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pada saat memberikan stimulus bersyarat, dicontohkan dalam eksperimen ini adalah bel. Jadi bel dibunyikan berbarengan dengan pemberian stimulus asli berupa daging. Nah, maka nantinya anjing akan mengeluarkan air liur meskipun mendengarkan bel. Begitu. Atau kalau misalkan kita analogikan dengan kegiatan sekolah, itu sebagai contoh adalah misalkan seorang siswa ini kesulitan untuk memahami pelajaran A. Nah, untuk dapat memudahkan dia dalam memahami pelajaran A, maka guru dapat memberikan stimulus lain, bukan hanya memberikan pembelajaran A, namun stimulus lainnya bisa dengan menggunakan permainan. Nah, dengan menggunakan permainan sebagai stimulus bersyarat, maka nanti ketika permainan ini dilakukan, siswa akan secara otomatis memahami ya dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Begitu. Nah, berikutnya refleks bersyarat dalam hal ini dapat dihilangkan. Yang pertama dengan cara mengganggu stimulus, yang kedua adalah dengan reconditioning atau persyaratan kembali. Jadi dapat stimulus yang dihasilkan itu dapat dihilangkan. Berikutnya adalah teori operant conditioning. Nah, di sini dengan cara memodifikasi perilaku dengan proses penguatan atau reinforcement. Nah, reinforcement ini dapat berupa positif dan negatif. Nah, kalau penguatan positif berarti berupa reward atau penghargaan, sementara untuk reinforcement negatif berupa punishment atau hukuman. Asumsi dasarnya adalah gaya guru mengajar ya dilakukan dengan beberapa pengantar ya secara searah dan kemudian guru mengulangi dengan melakukan pengulangan dan latihan. Nah, di sini berarti sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada stimulus, hubungan antara stimulus dan respons, di mana guru mengajar, kemudian siswa merespons. Namun di sini lebih lanjut, yakni apabila respons atau perilaku yang dihasilkan itu positif, maka akan diberikan reward. Sementara jika negatif akan diberikan punishment. Nah, sebagai contoh misalkan guru memberikan pelajaran, ya siswa merespons. Kemudian respons siswa kan berbeda-beda. Nah, respons siswa ini bisa dilihat ya ketika respons itu bersifat positif, dalam arti sesuai apa yang disampaikan guru, maka akan mendapatkan reward. Sementara jika sebaliknya, maka akan mendapatkan punishment. Nah, ini di sini terhadap kritik terhadap teori behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik ini tidak dapat menjawab
situasi belajar yang kompleks. Nah, karena kita tahu banyak hal yang tidak dapat diubah dengan hanya hubungan antara stimulasi dan juga respon. Nah, jadi tidak hanya stimulasi dan respon, namun misalkan ya perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu, ya memerlukan waktu yang panjang. Oke. Dan biasanya kalau misalkan berkaitan dengan anak-anak yang atau siswa yang memiliki kecenderungan untuk pasif, itu biasanya responnya juga akan berbeda. Maka di sini teori behavioristik mendapatkan kritik. Berikutnya, tidak mampu menjelaskan penyimpangan yang terjadi. Jadi dalam stimulus dan respon tentu saja kan ada penyimpangan atau kendala. Nah, di situ tidak bisa dijelaskan bagaimana kendalanya. Berikutnya adalah kurang dapat menjelaskan variasi tingkat emosi dan berpikir siswa. Nah, jadi tingkatan emosi dan berpikir atau tingkatan kognitif siswa itu kurang dapat dijelaskan dengan teori behavioristik ini yang menekankan pada stimulus dan respons. Sebab apa? Sebab misalkan ada 2 orang siswa yang sama-sama mendapatkan penguatan. Ya, sama-sama mendapat penguatan, sama-sama memberikan respon positif. Namun tingkat responnya ini berbeda. Misalnya pada pelajaran A ini cenderung tinggi, namun pada pelajaran B cenderung rendah. Nah, jadi hanya bisa dilihat respon dan penguatannya saja, namun tidak dapat ditinjau lebih jauh seberapa besar tingkatannya. Itu untuk teori behavioristik ini. Kemudian bersifat linear atau cenderung teacher center, ya, karena semua terpusat dari stimulator, ya, yaitu guru, dan nanti siswa hanya memberikan respon. Yang berikutnya bersifat otomatis mekanis, ya. Otomatis mekanis ini secara operasional hampir sama seperti robot, ya, ketika diberikan stimulus A langsung menjalankan respon B. Nah, tidak demikian karena individu, ya, siswa sebagai individu itu memiliki self direction dan juga self control. Mereka memiliki kontrol diri atau memiliki juga arah penentuan diri. Jadi bisa jadi respon, ya, stimulus yang diberikan itu tidak melulu sesuai respon yang diharapkan. Yang berikutnya di sini kritik, ya, yang hadir dari Muhyiddin Syah, bahwasanya analogi proses belajar dengan hewan itu sulit diterima karena adanya perbedaan karakter yang mencolok antara keduanya. Nah, implementasi dalam pendidikan itu guru dapat menyusun bahan pelajaran yang sudah siap, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini dibagi ke dalam bagian-bagian kecil dengan indikator keterampilan tertentu. Nah, jadi di sini yang paling dominan adalah peran guru sebagai stimulator atau orang yang memberikan stimulasi atau rangsangan kepada siswa, ya, dengan membuat atau sudah menyediakan bahan ajar, kemudian menyiapkan tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan yang berupa keterampilan sebagai indikator. Jadi misalnya yang pelajaran akidah akhlak. Nah, pelajaran akidah akhlak sudah ada bukunya. Guru kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akidah akhlak ini adalah supaya siswa memiliki bekal akhlak yang baik, bekal moral yang baik. Maka kemudian dibagi menjadi indikator-indikator kecil. Misalnya keterampilan dari akhlak yang baik itu apa. Nah, ejawantahkan dalam indikator yang lebih kecil. Kemudian di sini guru tidak banyak memberikan ceramah, namun lebih banyak memberikan contoh. Nah, jadi contoh-contoh untuk menstimulasi. Jadi misalkan akidah akhlak, guru tidak banyak memberikan contoh, memberikan ceramah, mohon maaf ya. Namun memberikan contoh bisa dengan menggunakan video tentang akhlak-akhlakul karimah atau akhlak yang mazmumah. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian bahan ajar disusun secara hierarkis atau disusun dari level yang paling sederhana atau rendah sampai yang paling kompleks, seperti halnya sebuah piramida itu.
Ya, jadi dari hal yang sederhana sampai yang kompleks, kemudian berorientasi pada hasil. Ya, hasil ini berupa evaluasi atau penilaian yang dapat diukur dan diamati. Jadi apabila tidak bisa diamati dan diukur, maka ini bukan teori behavioristik. Kemudian pengulangan dan pelatihan untuk perilaku yang diinginkan. Jadi di sini apabila guru ingin seorang anak ini memiliki akhlakul karimah, maka perlu pengulangan dan pelatihan ya supaya akhlakul karimah ini menjadi ciri khas dari siswa tersebut. Nah, di sini untuk perilaku positif mendapatkan penguatan positif dan sebaliknya. Jadi untuk teori behavioristik ya yang menekankan pada perubahan perilaku dengan cara memberikan stimulus dan respons, ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, di mana stimulus itu bisa hadir dari guru, kemudian respon adalah hadir dari seorang siswa. Dan juga jenis-jenis teori behavioristik ini mendapat kritikan sebab tidak selamanya stimulus yang diberikan itu berjalan mulus langsung mendapatkan respon. Tentu saja dalamnya terdapat banyak sekali hambatan. Dan juga untuk teori ini behavioristik yang menekankan pada stimulus dan respons itu tidak selamanya respon yang nampak saja. Jadi misalkan seorang siswa ini memberikan respon tadi ya dengan materi akhlakul karimah, lantas kemudian mereka berbuat baik kepada temannya, tidak hanya sikap secara zahir saja yang dapat diamati saja, namun sikap batin mereka ya, jadi hati mereka yang bersih, kemudian sikap husnudzon mereka itu juga merupakan suatu hal yang penting ya, suatu hal yang penting diamati dalam pendidikan. Nah, kalau teori behavioristik ini lebih menekankan pada suatu hal yang dapat diamati dan nyata terlihat dan serta dapat diukur. Nah, jadi lebih berorientasi pada hasil, bukan proses yang bersifat mental. Oke, saya rasa itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.